Jadi ditambah lagi kalau dalam ilmu ekonomi kan ada manusia, itu ada planet, alam, kemudian ada profit. Tapi yang bagi kita orang timur itu setuju, spiritual. Itu yang mengikat kita. Jadi kalau tanpa spiritual sampai yang Gus Gembel tadi, kita nggak ketemu. Ternyata apa? Itu sudah ditulis dan ada di surat Wal-Asri. Demi apa? Demi masa. Nah inilah kita itu terpaut dengan waktu. Demi masa itu, demi waktu, ingat waktu, tepat waktu, hormati waktu. Sebelum waktu ajal menjemputku kan. Nah ini sebelum selesai kita mau menjemput rezeki kita. Menjemput kebahagiaan kita. Dan pasti sudah dirasakan oleh kita semua. Yaitu atas bimbingan beliau Kanjeng Pangeran Aryo Nicholas. Sebagai kom kita tunggu-tunggu. Tepuk tangan untuk beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Wasino. Selamat siang Bapak semuanya. Apa kabar? Suke bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Belajar dari banyak narasumber yang luar biasa. Akhirnya tema pada siang hari ini berubah. Dan ini mungkin baru sekali ini saya sampaikan. Tetapi itu pun saya dapat pesan ojo kabeh. Jangan semua. Nah ini agak repot ini. Ada istilah ono, kroso, cetho. Nah untuk cetho ini pun saya belum boleh untuk menyampaikan semuanya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu akan tak ajak untuk mengintip saja. Jadi cethonya belum semuanya. Ya, jadi ono, kroso, nah ini cetho. Saya akan bercerita sedikit. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Menghargai sejarahnya. Bangsa kita, leluhur-leluhur kita itu adalah orang-orang yang dahsyat. Orang-orang yang punya kemampuan luar biasa. Punya peradaban tinggi. Bahkan kalau bicara alat musik, ya, leluhur kita alat musiknya paling canggih. Itu di kiri, di kanan ada gamelan. Bangsa lain belum punya teknologi untuk pertambangan. Tapi leluhur kita sudah punya teknologi untuk menambang logam. Sementara alat musik di tempat lain masih apa? Dari senar sama kayu. Timur Tengah masih dari kayu sama kulit kambing. Enggak ada kebun di sana ya. Tetapi leluhur kita sudah pakai apa? Teknologi logam Bapak sekalian. Ya. Berarti era itu leluhur kita sudah mengenal pertambangan. Dan tadi hubungannya apa? Bangsa kita, Nusantara, leluhur kita itu adalah punya kolektor emas yang paling besar. Yang paling banyak. Nah ini hubungannya dengan kondisi sekarang ini ya. Zaman dulu ketika orang itu mau membeli, ya, tadi Guru Gembel menyampaikan kalau kita mau hidup, makan sayur, makan buah gitu kan. Tapi zaman dulu, karena belum ada uang itu barter. Ya, beras ditukar dengan buah, daging ditukar dengan polowijo. Ya, kalau barter tidak adil, karena tidak ada tolak ukurnya. Akhirnya disepakati waktu itu ya di zaman dulu, bagaimana supaya adil? Harus ada namanya alat tukar yang disebut dengan uang. Nah kemudian masing-masing negara mau mencetak uang. Kan nggak jelas ini parameternya, nilainya, ukurannya apa uang itu. Akhirnya disepakati bahwa logam yang paling mulia yang bisa menjadi tolak ukur dalam penciptaan mata uang adalah emas.
Nah saat itu karena leluhur kita, raja-raja kita waktu itu punya koleksi emas yang paling banyak di dunia. Akhirnya emasnya leluhur kita, emasnya para raja-raja di Nusantara itu yang dijadikan kolateral, dipinjam oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nah, ini baru tak buka dikit, ini belum cetok nanti ya. Jadi ini tak buka dulu nanti untuk menuju zaman Nusantara emas 2045. Jadi 2045 menuju Nusantara emas itu bukan khayalan, tetapi itu benar adanya. Ya, benar adanya. Karena saatnya kekayaan bangsa ini, kekayaan leluhur kita itu saatnya kembali masuk ke Nusantara untuk membangun kehidupan Nusantara yang jauh lebih baik. Ya, jadi hanya ngintip sih. Tapi ngintip pun nanti akan membuat Bapak Ibu semua bisa merasakan ya, kroso tadi. Artinya apa? Tidak pingsan. Karena selama ini banyak anak bangsa itu ternyata pingsan. Dorong iso ngerasake. Jadi kalau orang itu belum bisa merasakan artinya apa? Pingsan. Jadi kalau ada orang pingsan apa yang dilakukan? Dijiwit. Ya kan dicubit. Oh, ternyata nggak kerasa. Oh berarti dia sedang pingsan. Ada lagi yang apa? Ditampar. Ditampar juga nggak terasa. Berarti sedang pingsan. Nah tadi ono ya. Nusantara kita, bangsa kita semuanya ada. Tadi Pak Gusman sampaikan ya, tidak ada negara yang kekayaan alamnya melebihi Nusantara kita. Saya sudah keliling ke banyak negara, ke banyak benua Bapak sekalian. Tidak ada negara yang iklimnya, cuaca alamnya, kekayaan alamnya yang seperti Indonesia ini, seperti Nusantara ini. Sangat-sangat luar biasa. Apa artinya? Semuanya ada. Semuanya sudah tersedia. Nah ini ono ini ya, ono. Tetapi kenyataannya banyak orang belum merasakan, belum pada kroso gitu loh. Nah maka bersama dengan Nusantara, ayo kita merasakan. Merasakan berarti apa? Ada kesadaran bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar. Bangsa ini punya peradaban yang tinggi. Bangsa ini semuanya ada. Nah, ini tak kasih bocoran sedikit. Sumber emas terbesar di dunia ini itu di mana adanya? Di Nusantara kita. Itu sumber emas tertinggi, ya, terbanyak, terbesar. Nah, emas yang dipinjam, ya, dijadikan kolateral oleh bangsa-bangsa lain tadi, itu tidak hilang, semuanya tercatat. Ya, semuanya tercatat di lembaga keuangan dunia. Dan kabar baiknya, ya, ini harus kita rasakan dulu, aura kelimpahannya, ya, hampir di semua lembaga keuangan dunia, bank-bank besar maupun institusi keuangan dunia ada kolateral nenek moyang kita yang dipakai oleh mereka. Ya, jadi semua lembaga keuangan dunia, ya, bank-bank besar dunia itu kolateral atau emas yang tadi dipinjam itu semua tercatat, ya, semua tercatat dan nilainya sangat besar. Nah, ketika kemarin saya keliling ke banyak negara, saya bertemu, ya, dengan beberapa otoritas.
Bahkan ada yang sudah diotorisasi ya, kebenarannya. Ini juga tampilkan sedikit kenapa di belakang nama saya ada Dono Nagoro. Nah, ini kode alam, ya, kode alam. Jadi ini bukan juga nama yang tiba-tiba muncul Bapak sekalian ya. Tadi Dokter Wayan sudah menerjemahkan nama saya tadi. Oke, semuanya ada kesinambungan ya, ada kesinambungan. Jadi Pak Kodir sampaikan bahwa kehidupan itu adalah siklus perputaran dan siklusnya ternyata tidak lama lagi untuk Nusantara itu kembali jaya. Nah, ini baru tak bukakan sedikit ya, jadi gambarannya sudah agak sedikit paham, walaupun baru nginceng ya, ini walaupun baru ngintip, tetapi gambaran kedepannya seperti itu Mas. Tadi Pak Wayan juga dapat pesan dari leluhur ya, Eyang Pakubono ke-10. Nah, Eyang Pakubono 10 adalah raja terkaya se-Asia. Termasuk emas beliau ini yang dijadikan kolateral di negara-negara luar sana. Ya, itu yang paling besar. Kolateral yang dari beliau Pakubono ke-10. Nah, jadi sadari, rasakan bahwa bangsa kita ini semuanya ada. Termasuk ilmu-ilmu yang luhur, ilmu-ilmu yang tinggi, bicara ketuhanan, manunggaling kawulolan Gusti, sudah ada di Nusantara ini. Maka yang kita ajarkan selama ini ke Bapak Ibu semuanya apa? Menyadari ada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tidak perlu meminta, tetapi mencipta. Ini mau ada Mas Didit, ya, kemarin ketika mau nyalon wali kota, sudah dapat restu dari beberapa kiai, kemudian datang ke tempat saya tinggal nunggu dawe Pak Niko, perintah Pak Niko. Kalau Pak Niko ya, saya maju. Kemudian saya kasih tanda ke beliau. Tandanya bahwa Mas Didit nanti dapat amanah dari masyarakat Pekalongan untuk menjadi wali kota. Saya cuma pesan, jangan keluar uang 1 sen pun. Tetapi nanti akan ada orang yang akan memberikan uangnya untuk mendanai Mas Didit maju sebagai calon wali kota. Jadi tandanya untuk Mas Didit maju adalah ketika ada orang yang nanti akan memberikan uangnya untuk Mas Didit maju menjadi calon wali kota. Dan ketika ada orang memberikan uang itu, kasih pesan. Uang ini bukan bentuk penyanderaan untuk Mas Didit berkarya di Pekalongan. Tetapi uangnya harus sebagai bentuk keberkahan bagi masyarakat Pekalongan. Dan kabar baiknya 2 hari yang lalu, beliau datang dengan pemilik dana yang sudah dengan senang hati menyediakan, memberikan dananya untuk kebermanfaatan itu. Jumlahnya boleh disebut? 15 miliar. Dan itu sebagai tanda. Dan Mas Didit sudah mencipta. Kita ajarkan semua apa? Mencipta. Ya semua ini yang mau nyalon-nyalon ini ya, silahkan. Nanti kita jadi mencipta. Ya. Ini Pak Yogo datang nggak? Nggak datang ya? Nah ini Ibu Wabub dari Klaten, nanti kita doakan juga. Pak Yoga mau menjadi calon bupati ya, udah wakil, mau naik menjadi bupati. Dicipta, ya intinya apa? Niati untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi rakyatmu di daerahmu masing-masing.